Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan, kita berjumpa kembali untuk kita akan bahas terkait dengan metode Hungarian, tetapi untuk kasus maksimal ya. Jadi kalau video yang pertama itu terkait dengan kasus minimal, yang ini adalah terkait dengan contoh kasus maksimal. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk langkah-langkah metode Hungarian, ya, ini khususnya untuk kasus maksimal, yang pertama kita lakukan transformasi, karena ini kasusnya maksimal, lakukan transformasi. Seperti apa transformasinya, nanti akan kita bahas atau saya akan jelaskan. Yang kedua adalah pengurangan baris, 3 pengurangan kolom, kemudian lakukan uji optimal, kemudian lakukan revisi kalau memang belum optimal, dan memang biasanya di penugasan Hungarian ya, kalau hitungan manual ya perhitungan manual biasanya revisinya biasanya 1 kali sih. Dan lakukan pengecekan lagi atau lakukan uji optimal lagi hasil dari revisi. Nah, kemudian ini misalkan ada contoh kasus, dari suatu perusahaan diperoleh informasi mengenai akan dilakukannya pemilihan untuk penempatan 5 posisi jabatan ya di perusahaan, yaitu yang pertama adalah untuk manajer operasi, kemudian atau A ya, kita simbolkan A untuk manajer operasi, kemudian manajer pemasaran yaitu B, manajer keuangan atau kita simbolkan C, manajer SDM simbolkan D, serta manajer R&D. Ya, R&D ini kita simbolkan E. Nah, berdasarkan hasil riset dengan nilai skor 1 sampai dengan 10, ya, 1 sampai dengan 10 diperoleh nilai skor rata-rata untuk 5 orang yang akan dicalonkan, yaitu si X, si Y, Z, R, dan S. Nah, ini adalah calon pejabatnya. Nah, ini adalah ada A, B, C, D ini mewakili dari manajer operasi, pemasaran, keuangan, SDM, dan juga R&D ya. Nah, untuk poinnya ya ini disebutkan bahwa hasil riset ya ada dari skor 1 sampai dengan 10 ya, nilai optimal untuk si X ya, si X jika ditempatkan pada jabatan A atau manajer operasi yaitu nilainya 9. Untuk jabatan B atau manajer pemasaran poinnya adalah 7 ya. Kemudian untuk C jabatan si X ini untuk jabatan C untuk manajer keuangan nilainya 8 dan seterusnya ya. Jadi ini adalah nilai hasil risetnya. Diambil poin dari 1 sampai dengan 10. Ya, sebutkan seperti itu. Nah, kemudian langkah pertama untuk masalah maksimal tadi adalah lakukan transformasi. Nah, transformasi ini kita lihat dulu nilai terbesar, tertinggi dari semua nilai yang ada dalam tabel penugasan ini, yaitu nilai terbesar ada 10 di sini. Ya, nilai terbesarnya ada 10. Nah, maka 10 ini, nilai 10 ini kita kurangkan semua nilai yang ada. Ya, ini 10 dikurangi 9, 10 kurangi 7, kurangi 8, kurangi 4, kurangi 5, 10 dikurangi 10, kurangi 8, seterusnya sampai sel SE atau sampai si S ya, si S untuk pekerjaan E ini poinnya. Kita kurangkan 10 ini, kita kurangkan semua nilai yang ada sehingga kita akan menghasilkan nilai transformasi seperti ini. Nah, untuk nilai transformasi selanjutnya sudah didapatkan, maka lakukan pengurangan baris. Ya, lakukan pengurangan baris. Nah, pengurangan baris X, baris Y, baris Z, baris R, baris S, ya kita sama ya langkahnya. Pertama kita cari nilai terkecilnya. Ya, lakukan nilai terkecil atau cari nilai terkecilnya. Nah, contoh misalkan X ini nilai terkecilnya 1. Ya, X ini nilai terkecilnya 1, maka kita kurangkan semua baris pada X ini dengan 1. 1 kurang 1, 3 kurang 1, 2 kurang 1, 6 kurang 1, 5 kurang 1,
Kemudian baris Y nilai terkecilnya 0, maka tidak ada perubahan berarti ya, karena dikurangi 0 hasilnya bilangan itu sendiri. Kemudian Z nilainya juga 0 terkecilnya, maka tidak perlu dikurangkan. R nilai terkecilnya juga 0, maka S nilai terkecilnya 1. Nah, ini dikurangi 1 kurang 1, 2 kurang 1, 4 kurang 1, 5 kurangi 1, 3 kurangi 1. Ya. Sehingga kita sudah mendapatkan ya nilai hasil pengurangan baris. Ini adalah tabel hasil pengurangan baris. Nah, selanjutnya kita lakukan pengurangan kolom ya. Lakukan pengurangan kolom. Nah, untuk kolom A karena sudah ada nilai 0 maka kita tidak perlu lakukan pengurangan. Kenapa? Ya karena kalau dikurangi nilai kecilnya kan nilai 0 ya, hasilnya bilangan itu sendiri ya. Maka yang kita kurangi adalah baris B, kita lakukan pengurangan kolom, dan juga baris D untuk melakukan pengurangan kolom. Untuk A, C, dan E kita tidak lakukan karena nilai terkecilnya 0. Jadi kalau semua bilangan kita nilai dikurangi 0 ya nilainya sama gitu ya. Sehingga setelah kita kurangi kolom ya, misalkan dari kolom B nilai terkecil 1 ya berarti 2 kurang 1, 2 kurang 1, 1 kurang 1, 2 kurang 1, 1 kurang 1. Nih sehingga hasilnya adalah ini. 1 1 0 ya. Kemudian 1 dan 0. Ya. Itu untuk pengurangan baris dan juga pengurangan kolom. Nah, langkah selanjutnya ya kita lakukan uji optimal. Nah, lakukan uji optimal kita cari baris atau kolom yang memiliki 0 paling banyak dulu gitu. Karena kita lakukan uji optimal ini dengan kita berikan garis minimal ya. Kita liput baris atau kolom yang memiliki 0 dengan garis minimal, garis paling minimal. Ya, jumlah garisnya paling minimal gitu maksudnya. Ya. Jadi ini adalah kolom A, kita berikan garis minimal, kita liput, kemudian ada kolom B, kita liput juga, kemudian ada kolom baris Z dan juga baris R. Nah, ya kalau yang sudah terliput ya jangan diliput lagi. Contoh misalkan di sini ada baris S ya, karena sudah diliput dari kolom A dan B ya tidak perlu dilakukan liputan lagi untuk nolnya. Ya. Nah, kemudian ya ini jumlah baris jumlah kolom dan atau baris ini kan 5 ya. Maka jumlah garis minimumnya juga harus 5 supaya dia optimal, dianggap optimal. Nah, cara pengecekan yang lainnya ya. Karena kalau misalkan bingung ini sudah optimal atau belum, kita bisa lihat ya dengan cara apa yang saya jelaskan di kasus minimal. Kita tentukan 0 ini kan sebagai opportunity atau peluang ya, peluang penempatan dari masing-masing orang nih, calon pejabatnya nih. Ya. Paling kecil nilai peluangnya ada di X. Si X hanya berpeluang di jabatan A. Ya. Kemudian ada juga Y. Dia juga hanya di jabatan A karena nilai yang lainnya pada baris X dan Y tidak ada nilai 0. Sehingga yang di sini aja sudah terlihat ini bentrok, ini tidak bisa karena pada penugasan Hungarian itu harus satu berpasangan satu gitu. Ya, jadi semua calon pejabat harus punya posisi jabatannya, ya tidak boleh double gitu. Ya, oke, berarti belum maksimal, ya selanjutnya belum optimal untuk uji optimalnya belum istilahnya belum terpenuhi, maka kita lakukan revisi. Ya. Revisinya bagaimana? Ya, seperti yang saya jelaskan di kasus minimal juga. Revisinya sama ya. Pada angka yang tidak terliput garis, ya, ini adalah angka-angka yang tidak terliput garis, ya. Kita cari yang nilainya paling kecil. Nah, yang paling kecil kan 1. Maka semua bilangan pada sel yang tidak terliput garis minimal ya itu kita kurangkan 1 ya, 1 kurang 1, 1 kurang 1, 4 dikurangi 1, 1 kurang 1, 4 kurang 1, 3 kurangkan 1, kemudian 3 dikurangi 1, 3 kurangi 1, 2 kurangi 1. Nah, kemudian yang pada
persilangan garis atau perpotongan garis vertikal dan juga horizontal, kita tambahkan angka 1 juga ya, karena yang paling kecil kan angkanya 1 ya. Ini tadi di sini berapa? Misal 2 kurang tambah 1, ini juga tambah 1, 0 tambah 1, 1 tambah 1 ya. Kemudian 1 tambah 1. Sehingga kita akan dapatkan nilai seperti ini ya. Kita sudah dapatkan nilai, selanjutnya lakukan uji optimal hasil revisinya ya. Kita lakukan uji optimal hasil revisi. Ya, sama caranya ya, kita lihat di sini kolom A ya. Usahakan masih sama caranya seperti tadi ya, untuk jumlah garisnya biasanya hanya menambah 1 saja gitu. Nah, ini paling banyak ada tiga nilai 0 di sini ya, maka kita bisa lakukan peliputan garis minimal. Kemudian ada kolom C ya, karena jumlah nolnya ada 3, kemudian ada kolom D, jumlah nolnya ada 2 ya. Kemudian kita bisa lakukan peliputan juga pada baris ke R dan juga baris S. Nah, sehingga jumlah garis minimal ya, jumlah garis minimal itu sudah sama dengan jumlah baris atau kolom. Nah, ini sudah salah satu indikator bahwa tabel penugasan sudah optimal. Nah, berikutnya ya kita lakukan plotting ya pekerjaan, atau kita bisa lakukan pengecekan juga. Contoh, ya kita lakukan plotting pekerjaan terhadap calon pejabat ini. Nah, dari kelima calon pejabat ini ya, atau 5 baris X, Y, Z, R dan S ini, kita tentukan dulu yang peluangnya paling sedikit ya, terlihat dari angka nolnya yang paling sedikit, yang paling memiliki angka nol paling sedikit. Yang pertama adalah Z. Nah, Z dia hanya punya peluang di pekerjaan C atau jabatan C. Nah, setelah Z ini kita plot ke C, nah mana yang terpengaruh atau yang berakibat ke siapa nih? Nah, peluang pekerjaan siapa yang setelah itu terkurang, yaitu peluang pekerjaan X. Kenapa? Ya, X hanya punya peluang di pekerjaan A. Karena pekerjaan C sudah diplotting untuk Z. Ya, kemudian setelah X ini kita plot ke A, mana yang terdampak berikutnya? Nah, ini kan yang Y kita lihat ya, ada 0 di A, ada 0 di C, ada 0 di D. Tapi A dan C sudah diplot untuk calon pejabat X dan juga calon pejabat Z, sehingga dia hanya punya peluang di D. Ya, sehingga kita plot untuk Z itu untuk Y itu pekerjaan D. Nah, setelah itu ya kita cari lagi mana yang terpengaruh atau terdampak dari plotting ke D ini. Ya, dari Y ini. Nah, ternyata yang terdampak adalah R. Nah, dia harus pekerjaan E. Ya, harus pekerjaan E. Kemudian berikutnya B juga tinggal S hanya tinggal pekerjaan B saja. Nah, ini sehingga ya penugasannya seperti ini ya, sehingga total poin ya, ini kita kembalikan ke persoalan awal, ke soal gitu ya. Misalkan Z untuk pekerjaan C dia poinnya ternyata 10. X untuk pekerjaan A atau jabatan A poinnya 9, Y untuk jabatan D peluangnya 8, S untuk jabatan B peluangnya 8, dan R untuk jabatan E peluangnya 10, sehingga total kita tinggal tambahkan total poinnya adalah 45 ya. Jadi itu rekan-rekan untuk penjelasan terkait dengan metode Hungarian kasus maksimal ya. Jadi perbedaannya hanya di awal saja, bagaimana kita mentransformasikan semua nilai. Baik, itu aja. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.